kekuatan di hidupku. Ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Puji Tuhan, Shalom adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana kabarnya kita hari ini? Kakak percaya bahwasannya kita tetap ada di dalam lindungan dan naungan Tuhan. Kita masih sehat-sehat, kuat, itu semua karena kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, sebentar kita akan dengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Maka dari itu sebelum kita dengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Kita lipat tangan, tutup mata, dan kita menyerahkan kehidupan kita buat Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk segala kemurahan dan kebaikan yang Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kalau kami ada sebagaimana kami ada, itu semua karena kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan sudah memelihara kami sepanjang kehidupan kami. Dan kami bersyukur Engkau tetap baik di dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, sebentar kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tolonglah kami Tuhan untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Ajari kami untuk menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Sehingga kami anak-anak Tuhan boleh bertumbuh bersama dengan kebenaran firman Tuhan. Iman kami boleh teguh oleh kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah Engkau melalui hamba-Mu, tolonglah kami semuanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Ya, puji Tuhan, kita akan dengarkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Semua siap ya dengerin firman Tuhan. Nah, hari ini kita mau belajar kebenaran firman Tuhan dengan judul Kuat dalam Tuhan. Ya, firman Tuhan hari ini kita belajar adalah kuat dalam Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kakak mau kasih tahu dulu nih, apa sih itu kuat? Kuat itu adalah adanya tenaga yang membuat seseorang mampu mengerjakan sesuatu dengan berani, dengan kekuatannya. Tenaga dari dalam dirinya mampu membuat dia mengerjakan sesuatu. Ya, kuat itu juga sama artinya dengan tidak mudah goyah dan teguh. Itu artinya kekuatan. Sedangkan dalam itu adalah kata depan untuk mengawali atau menandai tempat atau keberadaan sesuatu karena adanya kekuatan tersebut. Jadi artinya kuat di dalam Tuhan adalah keberadaan manusia yang membuat dirinya mampu mengerjakan sesuatu karena adanya kekuatan daripada Tuhan. Artinya kalau di luar Tuhan dia tidak mampu mengerjakan apa-apa. Artinya kalau di luar Tuhan dia lemah. Karena tadi judul firman Tuhannya adalah kuat dalam Tuhan. Berarti kalau kebalikannya, kalau tidak di dalam Tuhan berarti tidak kuat. Yohanes pasal 15 katakan barang siapa di luar aku, dia tidak mampu mengerjakan apa-apa. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita mau belajar tentang kuat dalam Tuhan ini dalam Alkitab, yaitu seorang tokoh yang bernama Daniel. Taulah Daniel ini bukan seseorang yang asing buat kita. Daniel ini tokoh besar di dalam Alkitab. Ya, sampai ada lagunya nih, Daniel di Goa Singa. Ya, Daniel ini punya pengaruh besar di dalam kehidupan bangsa Israel. Nah, sekarang kita mau belajar tentang bagaimana kuat dalam Tuhan dalam versinya Daniel. Nah, adik-adik pernah nggak atau mungkin sekarang adik-adik sedang bertanya, kenapa sih harus Daniel kuat dalam Tuhan? Daniel kan nggak berperang. Kak, Daniel kan nggak mengalahkan musuh. Kak, Daniel kan nggak kayak Daud ada di medan peperangan. Memang Daniel nggak ada di dalam peperangan. Memang Daniel nggak seperti Daud yang berperang pakai tombak, pakai lembing, enggak.
Tetapi kita harus tahu peperangan dan kemenangan, kekuatan itu bukan selalu berbicara tentang berperang dan menang. Ya, kita mau belajar dari kisah Daniel bagaimana kekuatan yang di dalam dirinya yang daripada Tuhan membuat dia mengalami kemenangan, membuat dia kuat di dalam Tuhan. Ya, kita harus tahu dulu Daniel ini adalah seorang bangsawan adik-adik, ya, bangsawan dari Israel. Dia adalah seorang buangan yang diangkut dari Yerusalem. Jadi ini ceritanya, waktu itu pemerintahan raja yang namanya Yoyakim, Raja Yehuda, lagi ngepung Israel. Ya, Raja Babel ini lagi ngepung Yerusalem. Dan kemudian Yerusalem takluk kepada Raja Babel. Nah, kemudian Tuhan menyerahkan Yerusalem kepada tangan Raja Babel. Nah, Raja Babel punya keputusan seperti ini. Semua orang-orang bangsawan, orang-orang yang berhikmat itu angkut, bawa ke dalam istana. Supaya mereka diajari, dididik, supaya mereka boleh dipakai untuk keperluan kerajaan Babel. Nah, adik-adik, di antara banyak buangan itu adalah di dalamnya si Daniel. Adalah di dalam si Daniel. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mau belajar bagaimana Daniel, di dalam kehidupan Daniel kita belajar tentang kuat di dalam Tuhan. Kita tahu kalau Daniel itu banyak mengalami kemenangan ya. Dia bisa mengartikan mimpi, dia bisa lepas dari goa singa. Dia juga enggak cuma ikut memerintah di dalam satu pemerintahan raja, tetapi 4 pemerintahan raja. Bayangkan, satu orang ini berkuasa di dalam 4 kerajaan. Jadi dia itu jadi orang kepercayaan adik-adik. Nah, pertanyaannya, gimana sih si Daniel ini, kenapa sih Daniel ini menjadi orang yang dipakai, yang dibangga-banggakan di dalam pembuangan, itu karena dia kuat di dalam Tuhan. Nah, untuk mendapatkan sesuatu yang power daripada Tuhan, kekuatan daripada Tuhan, apa sih yang ada di dalam diri Daniel? Yang harus kita pelajari adalah yang pertama, Daniel ini adalah pribadi orang muda yang memiliki integritas atau prinsip yang kuat. Adik-adik, di dalam hidup kita harus punya prinsip yang kuat di dalam kehidupan kita. Sehingga kita nggak mudah dibawa ke sana kemari, nggak mudah digoyahkan ke sana kemari. Kenapa Daniel kakak bilang sebagai orang yang memiliki integritas atau prinsip yang kuat? Karena pada waktu Daniel dibawa ke dalam kerajaan Babel, Daniel enak loh, dia ditaruh di dalam istana, dikasih makanannya yang enak-enak, santapan raja. Firman Tuhan katakan, dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja. Jadi makanan mereka itu nggak dipisahin. Mereka ini orang-orang istimewa, orang-orang yang hebat di mata Raja Babel. Tapi apa adik-adik yang dikasihi Tuhan? Daniel diungkapkan oleh kebenaran firman Tuhan, dia enggak mau memakan santapan raja. Dia enggak mau mencemarkan dirinya ikut terlibat untuk makan makanan santapan raja. Karena bagi mereka itu enggak boleh. Tuhan larang. Karena makanan dan minuman raja itu biasanya makanan minuman yang memabukkan. Daniel memisahkan dirinya, dia nggak mau. Dia udah janji sama dirinya, berprinsip kuat. Sekalipun aku di tempat yang enak, aku nggak mau makan santapan raja. Dia nggak mau. Nah, adik-adik, sekarang ini kita harus punya prinsip seperti Daniel, punya integritas seperti Daniel. Sekarang ini ada banyak orang yang mencoba menggoda anak-anak Tuhan untuk ikut ke dalam apa yang dunia sedang kerjakan sekarang. Adik-adik, kalau sekarang lagi tren yang namanya pakai narkoba, kalau tren yang sekarang merokok, ini sekaranglah kita sedang diuji. Apakah kita punya prinsip yang kuat di dalam Tuhan? Daniel membuktikan dia punya prinsip yang kuat di dalam Tuhan. Sekalipun orang-orang di sekitarnya makan santapan raja. Karena jelas dicatat di dalam Alkitab, cuma 4 orang yang gak mau makan santapan raja. Bukan cuma mereka berempat yang ada di istana raja ini yang bijaksana. Tetapi 4 orang ini, Daniel, Sadrah, Mesah, Abednego, tidak mau memakan santapan raja. Karena apa? Karena mereka tahu itu Tuhan tidak suka. Yang kedua yang kita mau belajar dari kisah Daniel adalah Daniel memiliki iman yang kuat.
Adik-adik zaman sekarang kalau kita nggak punya iman yang kuat, kita bisa terjerumus. Adik-adik kalau zaman sekarang kita nggak punya iman yang kuat di dalam Yesus Kristus, kita bisa dibawa mereka dengan mudahnya. Kenapa kakak bilang Daniel ini memiliki iman yang kuat? Ya, soal makanan tadilah salah satunya ya. Daniel percaya kalau nggak mesti makan makanan santapan raja baru mereka sehat. Baru perawakan mereka hebat, baru mereka gagah. Ya. Ayat 8 katakan seperti ini, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Nah, maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Tetapi pegawai pemimpin istana bilang, jangan nanti kalau kamu nggak makan itu, nanti kalau kamu kurus yang dimarahin aku. Dia bilang seperti itu. Tetapi Daniel bilang apa? Tes ajalah dulu, kasihlah kami sayur-sayuran, kasih kami air. Kalau nanti perawakan kami lebih buruk dari mereka, kami boleh makan santapan raja. Tetapi nyatanya adik-adik yang dikasihi Tuhan, Daniel percaya kalau aku taat firman Tuhan, Tuhan pasti bela. Apa yang terjadi ketika sudah dicoba, Daniel, Sadrah, Mesah dan Abednego cuma makan sayur, cuma minum air, perawakan mereka lebih bagus loh daripada orang yang makan santapan raja. Itu luar biasanya. Iman Daniel percaya bahwasannya Tuhan pasti bela orang yang mau taat sama Tuhan. Ya, hari ini kita belajar kita harus memiliki iman yang kuat. Yang ketiga, ini yang penting buat kita ya. Hari-hari ini Daniel bergaul dengan orang-orang yang tepat. Kakak bilang tadi kalau si Daniel ini nggak cuma berempat mereka, bukan cuma 3 kawannya yang ada di dalam istana raja. Ada banyak orang yang diangkat dari Yerusalem juga pintar-pintar, bijaksana. Tetapi Daniel hanya bergaul dengan orang-orang yang takut akan Tuhan. Dikatakan Sadrah, Mesah dan Abednego ini adalah orang yang takut akan Tuhan. Mereka juga nggak najiskan diri mereka dengan makanan yang ada. Daniel memilih teman yang tepat. Daniel memilih pergaulan yang tepat. Coba kalau Daniel pilih pergaulan yang salah, pasti Daniel ikut-ikutan. Tapi Daniel tahu, firman Tuhan ada bilang seperti ini, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Jadi adik-adik hari ini kita belajar. Ya, mari cari teman yang takut akan Tuhan. Mari cari teman yang membawa kamu kepada hal-hal yang baik. Bukan berarti yang jahat itu kita nggak temenin, kita intimidasi, kita musuhin, enggak. Tetapi kita harus tahu menempatkan diri kita yang mana sih aku harus lebih dekat, seperti itu. Supaya kita juga boleh terus belajar di dalam kehidupan kita. Ya. Hari ini kita belajar tentang kuat dalam Tuhan. 3 tadi kakak kasih tahu, memiliki integritas atau prinsip yang kuat, memiliki iman yang teguh, dan juga bergaul dengan orang-orang yang tepat. Mari belajar adik-adik, hal ini penting buat kita semuanya. Karena untuk kuat di dalam Tuhan, kita butuh Tuhan. Untuk kuat di dalam Tuhan, kita butuh komunitas yang takut akan Tuhan. Itu yang paling penting. Jadi mari belajar bersama-sama, apalagi kalian orang-orang muda, orang-orang yang akan beranjak dewasa, mari belajar untuk belajar kebenaran firman Tuhan, taat kebenaran firman Tuhan, dan kerjakan apa yang baik menurut kehendak Tuhan. Tuhan pasti bela kehidupan kita. Puji Tuhan, ini yang jadi kebenaran firman Tuhan. Ayat tadi kalian bisa baca di Daniel pasal 1, ayat 1 sampai 20, kita bisa belajar dari Daniel, dan puji Tuhan inilah yang jadi kebenaran firman Tuhan. Terus kuat di dalam Tuhan, terus jaga kesehatan, dan berjuang terus di dalam ibadah kita melayani Tuhan. Puji Tuhan, kita akan berdoa untuk menutup firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan, kami sudah belajar tentang kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur kepadamu karena Tuhan mengajar kami untuk menjadi kuat di dalam Tuhan. Engkaulah kekuatan kami dan mampukan kami untuk seperti Daniel, memiliki integritas yang kuat, memiliki iman yang kuat, dan juga boleh bergaul dengan orang-orang yang tepat untuk membangun iman percaya kami kepada Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.